jangan diplesetkan ya, DRA-nya jadi di rumah aja. DRA itu gelar zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah gelarnya semua sarjana apa. Kalau karena saya lulusnya udah zaman jadul, jadi gelar saya masih DRA. Ya, doktor Anda. Kalau yang laki dulu dokter Andes DRS. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Ibu mengajar mata kuliah apa dan apakah Ibu di sini menjadi dosen tetap atau dosen tamu? Saya dosen tetap di STIE ya. Walaupun saya ngajar juga di STEMIK. Jadi kalau di STIE mata kuliah yang saya ajarkan adalah matematika ekonomi, kemudian statistik dan labnya, dan juga metodologi penelitian. Di STEMIK saya juga ditugaskan, sebetulnya hampir sama ya, baunya matematik juga, yaitu sistem digital mata kuliahnya. Ini sekarang saya mengajar juga aljabar linier, pernah mengajar kalkulus dan pernah juga mengajar statistik, karena menggantikan dosen yang kebetulan nggak bisa hadir, ya saya menggantikan yang nggak hadir itu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu ya. Menurut Ibu mengenai budaya batik pada mahasiswa STIE dan STMIK di Yogyakarta bagaimana? Ya, budaya batik. Jadi budaya batik itu kalau saya lihat mungkin sebatas kita pakai batik gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu kalau di STIE dan STEMIK ada apa ya, aturan hari apa harus pakai batik, itu nggak ada? Kalau kami hari Sabtu sih, Bu. Oh, hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu harus ya. Iya. Hari Sabtu harus pakai batik. Oke, itu bagus ya menurut saya. Jadi batik itu kan produk aslinya Indonesia dan sudah diakui di UNESCO juga bahwa batik itu identitas ya dari Indonesia. Jadi kalau kita pakai batik itu kita membudayakan atau kita menyatakan inilah Indonesia ya, inilah produk kita bangga dengan produk kita, jadi kita memakai batik itu. Apalagi sekarang batik sangat populer ya kalau menurut saya dibanding zaman dulu. Jadi batik itu bukan lagi pakaian untuk pergi ke pesta, tetapi bisa kita gunakan sehari-hari. Modelnya pun macam-macam dan sudah fleksibel ya. Menurut saya nggak harus modelnya kalau bapak-bapak dulu mesti tangan panjang gitu ya karena buat pergi ke pesta. Sekarang yang tangan pendek, apalagi yang perempuan sudah nggak cuma untuk pakai kain gitu ya, tapi juga bisa jadi model yang lain. Bagus sekali. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu ya. Kesan dan kesan Ibu mengenai mata kuliah PPKN di STIE dan STMIK di Jakarta. Ya, karena saya nggak ngajar PPKN, sebetulnya saya juga bingung ini apa gitu ya. Karena PPKN itu sudah lama sekali saya nggak belajar PPKN. Tapi PPKN itu dari zaman SD sampai zaman kuliah tetap dikasih ya, karena itu menurut saya adalah membentuk karakter kita supaya inilah Indonesia, supaya kita tetap menghargai bangsa kita sendiri, supaya kita tahu identitas kita. Dan ya, jadi kalau kita ketemu orang lain yang tidak dari Indonesia atau kita di negara lain, kita bisa menunjukkan karakter kita. Inilah Indonesia, termasuk tadi batiknya ya. Oke, Bu, terakhir kesan dan kesan Ibu mengenai kampus STIE dan STMIK di Jakarta dan apa harapan Ibu untuk depan? Ya, STIE dan STMIK Jakarta ya, ini kampus yang baik menurut saya. Mungkin kalau mahasiswanya ditanya juga kesannya dosennya baik-baik apa galak-galak gitu ya, ya sama aja baik-baik. Mahasiswanya pun baik-baik. Jadi menurut saya kampus ini bagus
saya pengennya makin maju ya, walaupun persaingannya sekarang sangat ketat karena ya inilah kondisi kampus swasta yang hampir semua kampus swasta jumlah mahasiswanya sekarang turun karena yang negerinya penerimaannya sangat besar dan metodenya macam-macam gitu ya. Tapi jangan berkecil hati ya, tetap harus semangat supaya kita tetap maju dan ya bisa menunjukkan nggak cuma kampus negeri yang bagus ya, tapi kampus swasta pun juga bisa bagus. Tetap maju di STMI Jayakarta, mahasiswanya juga semangat dan bisa maju terus sampai berguna di manapun. Oke Bu, demikian wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya.